Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang kamu dan dia akan bersatu. Jadi ini kamu sama siapa akan bersatunya. Kita bakalan cek dulu energi kamu, nanti lalu energi dia. Jadi this is fun reading, diperuntukkan untuk happy-happy. Jadi untuk claiming energi positif, nonton dari awal sampai akhir. Dan aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Berarti siapapun yang klik video ini berarti ada pesan untuk kamu. Namun kamu harus bijak dalam mengolahnya, karena ada sesuatu yang aku sampaikan secara harafiah, ada yang aku sampaikan secara metafora. Jadi harus disesuaikan sama kehidupan kamu juga. And then check some rising, Venus and Vedic rising bila aku ngomongin soal zodiak. Jadi jangan hanya terpaku sama zodiaknya saja. Lalu untuk kamu yang baru channel aku, hai. Gimana caranya fokus sama energi kamu? Sebutkan pertanyaan dalam hati. Kita langsung mulai aja. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Kamu akan bersatu dengan dirinya dalam waktu dekat. I want to see about the people who watch this video, my soul trap energy dulu. Ada the Eight of Wands. Di sini ada semuanya lagi clear-clearnya nih kehidupan kamu. Ada Libra, Gemini, Aquarius, Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, ada Pisces, Scorpio, Cancer. Energi kamu saat ini sedang melepaskan sesuatu di masa lalu atau melepaskan yang memang harusnya sudah dilepaskan. Ada sesuatu berita atau informasi yang sangat clear masuk ke dalam hidup kamu. Di sini juga ada sebuah keadaan atau kejadian yang ngebuat kamu bikin planning yang lebih baik lagi untuk hidup di masa depan. Lalu dari Ace of Swords, ini ada news yang bagus, ada berita yang bagus. Ini juga beberapa dari kalian ada yang baru berkomunikasi dengan seseorang, atau yang tadi aku bilang baru melepaskan koneksi-koneksi toxic dari seseorang. Jadi karena ini banyak yang nonton, aku kasih berbagai macam possibility, okay? Ada di sini grup yang memang baru kenal nih sama seseorang, baru koneksi atau baru berkoneksi, atau bahkan kayak baru PDKT, atau bahkan baru kenal, lagi intensnya komunikasi. Ada juga beberapa dari kalian yang sudah berada dalam satu hubungan dari kemarin-kemarin. Kalau aku lihat hubungan sebenarnya nggak jelas ya, hubungan yang sebenarnya fondasinya tidak stabil. Nah kemungkinan this is timeless reading by the way. Jadi kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Namun saat aku buat ini, jadi dalam 17 hari lagi lah, 17 hari lagi tuh ada akan sesuatu yang akan terjadi gitu di semesta ini. Jadi kemungkinan ada beberapa dari hubungan-hubungan yang si fondasinya tidak stabil akan memang dihempaskan. Jadi ini kemungkinan nanti kamu akan berada dalam fase untuk bisa melepaskan orang-orang yang mempunyai koneksi yang toxic sama dirimu. Ini bukan hanya kepacaran atau kepasangan ya, cuman ini lebih seperti hubungan-hubungan yang di kehidupan sosial juga gitu. So this is your energy. Jadi ini lebih pasti lagi, lebih pintar lagi milih teman, lebih pintar lagi milih pasangan, lebih pintar lagi cara membawa diri. Aku bakalan lihat energi dianya. There's bright guide, angel from power, light guiding us. Who is this person that will connected with the people who watch this video? Kamu akan bersatu dengan dirinya. Bedanya kamu sama dia, kamu open up, tapi dia lagi saat ini sedang tertutup karena fokus ke karir. Bagus banget. Di sini kamu bisa deal sama Cancer, Aries, Leo, Sagittarius, atau bahkan Virgo, Capricorn, and Taurus. Jadi kalau yang aku lihat, kamu dapat ace-nya adalah Ace of Swords. Jadi adalah kepintaran, kejernihan, common sense. Jadi apa yang kamu pikirkan lebih jernih lagi, lebih jelas lagi untuk diri kamu. Sementara ace-nya dia itu adalah Ace of Coins. Itu hal-hal yang berbau materi, finansial. Jadi saat ini energi lagi fokus ke situ. Jadi makanya untuk percintaan dia lebih prefer untuk mundur dulu deh gitu. Very private person. Ini orang yang sangat private. Jadi dia tidak mengumbar tentang kehidupan percintaannya. Bahkan banyak banget nih orang yang nggak tahu statusnya dia tuh apa. Terus di sini dari energi The Chariot sendiri, dia adalah seseorang yang picky dalam memilih pasangan. Jadi kalau milih pasangan dia tuh ribet banget. Cuman kalau aku lihat dari The Chariot ini, kalau secara energi ya memang dilambangkan karena bukannya dia nggak mau punya pasangan, tapi lebih seperti dia pun tahu dirinya itu
harus punya tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dia, dan tanggung jawab untuk apapun yang dia pilih. Jadi saat ini dia pun tahu kemampuan dia. Jadi kalau yang aku lihat saat ini memang lagi fokus banget ke karir. Cuman di sini dari Ace of Coins sendiri, dia itu sebenarnya kalau secara sifat orang yang gampang luluh. Kita bakalan validasi lagi. Orang yang gampang luluh terutama untuk kontak fisik ya. Kita bakal lihat ciri-cirinya siapa yang akan bersatu sama dirimu. There's great guide, angel of one power, like cutting at a sun, summon my ghost who can speak the truth, give information and protection to settle people who watch this video. Tell me about this person. Kamu akan bersatu dengan dirinya dalam waktu dekat. Siapa orangnya? Di sini ada Seven of Wands. Ini memvalidasi kalau dia punya sifat-sifat yang sangat private. Dia orang yang sangat defensif. Kalau misalnya kamu pengen kepo tentang kehidupan personalnya dia gitu. Dia bukan tipe orang yang suka ngumbar-ngumbar. This person doesn't kiss and tell. Jadi kalau dia ngapa-ngapain di percintaan, dia gak bakalan bilang-bilang. Walaupun ke teman-teman di Eropan, dia orang yang sangat menghargai adat. Dia jadi juga orang yang sangat kental adat istiadatnya. Dia juga orang yang bisa dibilang very traditional juga. Jadi the way cara dia orang ini berpikir itu sangat tradisional. Contoh, kalau dia adalah sosok maskulin, berarti dia memahami kalau dia harus memberi. Kalau dia feminin, dia yang pahami adalah dia yang menerima. Jadi itu energinya itu kelihatan jelas. Very divine feminine, very divine masculine. Dari energi harapan sendiri, about spirituality juga bagus. Dia orang yang taat. Soal keyakinan juga bagus banget. Terus kalau yang aku lihat dari energi di harapan sendiri, dia juga seseorang yang bukan yang main-main. Jadi kalau misalnya ngomongin soal percintaan, saat dia memilih seseorang, dia bukan di tipe main-main, bukan di tipe coba-coba. Ace of Star lagi, oh my god. Ini orang hadir dalam hidup kamu bagaikan hadiah. Jadi semesta tuh ngasih hadiah nih, hadiah buat kamu dalam bentuk seseorang. Jadi dia akan menjadi sosok orang yang bakalan paham banget cara mencintai kamu seperti apa. Karena kalau dari sini dia ada King of Cups, jadi very understanding. Tahu cara untuk meluluhkan hatimu, tahu cara untuk nempatin diri, tahu cara untuk ngomong ke kamu gimana, tahu cara untuk menyenangkan hatimu. Jadi dia sangat memahami itu. Yang dia lakukan bukannya kayak kerja atau dengan pamrih ya. Dia ngelakuin itu secara effortlessly. Dia ngelakuin itu dengan benar-benar kayak nggak ada usaha gitu. Jadi karena itu sesuatu yang natural. Jadi mungkin kamu nganggap orang ini bakalan kayak, oh ini dia lagi pas PDKT atau lagi deket, emang dia lagi usahanya kayak gini nih, mencoba untuk memahami. Bukan, karena memang dia udah kebiasaannya dia kayak gitu. Dia memang sudah pemahaman atau kedewasaan emosionalnya juga cukup baik gitu, karena dia pinternya di situ juga. Terus dari sini aku lihat dari Ace of Star juga, dia adalah seseorang yang baru ya dalam hidup kamu. Ace of Star itu secara physically, ini kan ngomongin materi. Material things is not only about money. Jadi kalau yang namanya material things itu bukan cuma soal uang, soal harta, tapi yang namanya material things itu matter. Jadi sesuatu yang bisa kita lihat, kita sentuh, itu adalah material things. Nah ini bentuknya baru, jadi kemungkinan memang orang baru untuk hidup kamu. Di sini kalau yang aku lihat ada pesan untuk diri kamu. If you see di sini ada graveyard, sini ada batu nisan. It's not something, ini bukan sesuatu yang menyeramkan. Ini artinya ada hal yang harus kamu hempaskan dulu. Jadi ini kayak misalnya ada, kamu tahu gak sih, kayak contoh gini, kamu beli rotinya udah expire, kamu gak mungkin simpen kan. Kalau kamu simpen, ya itu akan busuk dan akan bisa bikin sakit juga gitu loh. Nah tapi kalau udah expire, kamu buang, ada kesempatan untuk kamu diberikan barang yang baru gitu. Jadi keadaannya seperti itu. Sama kayak misalnya hubungan manusia ada juga yang ada fase expire-nya. Jadi gak selamanya manusia-manusia dalam hidup kita tuh stay forever in our life. Jadi gak semuanya manusia-manusia dalam hidup kita tuh
tinggal stay lama dalam hidup kita, ada yang cuma sebentar doang. Nah, hubungan-hubungan yang sudah expired atau keadaan-keadaan yang memang bukan lagi untuk kita, coba dihembaskan dulu, kasarnya dibuang dulu, dibersihkan, bye gitu, dadah sama keadaan seperti itu. Akhirnya kamu membuat ruang, saat membuat ruang baru dikasih gantinya. Kamu berhubungan sama seseorang yang very sensitive, tapi sensitifnya dia lebih ke sensitif yang dewasa, sensitif untuk memahami pasangannya, memahami perasaan orang lain. Dia juga sosok orang yang pembawaannya santai, dia nggak ribet, maunya juga nggak ribet. Jadi dia nggak memberatkan diri kamu, malah kehidupannya kamu akan lebih banyak terbantu saat orang ini datang. Jadi nambah value-nya kehidupan kamu. So aku bakalan lihat lagi. Ini adalah ciri-cirinya lagi, kita validasi ciri-ciri orang ini. The Queen of Swords, kamu akan bersatu sama dia, dekat. The Emperor, kalian yang maskulin, kalian berhubungan sama seseorang yang sangat tegas. Dia juga seseorang yang sangat mandiri, terutama soal finansial. Dia tidak akan kayak begging kamu buat nafkahin dia, karena aku ngeliat dia penghasilannya juga ada sendiri ya, jadi dia juga punya kemakmuran sendiri. Terus kalau yang aku lihat di sini, dia cukup sukses di karir, jadi dan dia juga cukup sukses di finansial. Kalau yang aku lihat, dia juga cukup sukses di pertemanan. Jadi pertemanan, dia punya pertemanan yang sangat positif, jadi sangat supportive juga. Untuk kalian yang feminin, kalian berhubungan sama seseorang yang dunianya beda sama dunia kamu yang sekarang. Dia adalah sosok orang pemimpin, dia punya jiwa pemimpin, jadi kemungkinan kalau bekerja atau pekerjaan pun dia melakukan pekerjaannya sendiri. Ini bisa dalam bentuk dia di perusahaan yang punya project-project, jadi bukan pekerja yang 9 to 5 lah gitu, bukan pekerjaan yang dia di kantor aja gitu, enggak, tapi ada project-project yang mengharuskan dia keluar, atau dia entrepreneur, jadi punya usaha sendiri, karena dia bukan tipe orang yang suka di bawah dikontrol orang lain. Tapi ada beberapa dari kalian juga yang memang bekerja, ada dari beberapa kalian yang berhadapan sama seseorang yang juga punya pemahaman politik gitu, karena Emperor. Enggak, di sini ada politik or military lah. Di sini juga ada the Chariot, itu ngomongin soal validasi lagi, kesuksesan, lagi fokus banget ke karir. Karir lagi menanjak, melesat kayak roket. Terus di sini juga orang yang suka pergi kemana-mana, dia suka traveling, dia juga suka bekerja dari titik ke titik, jadi pindah-pindah kerjanya, karena harus ketemu klien, pergi ke sini, cek ini, cek itu gitu. Dia orang yang sangat mahir di pekerjaan. Untuk di fase itu memang butuh blood, sweat, and tears. Jadi bukan instan dapatnya dia ya, bukan karena memang ini dikasih ke kamu dapat privilege, enggak. Dia usaha. Tadinya kalau kamu lihat di sini keadaannya dia di karir, dia harus usaha. Udah banyak hal-hal yang dia banyak hal-hal yang dia korbankan lah untuk dapetin ini gitu. Terus akhirnya dia di posisi yang sekarang. Posisinya sekarang enak banget nih. Terus di sini juga dia berada dalam lingkungan pertemanan yang kebanyakan memang punya hobi yang sama. Contoh kayak suka motor gitu, dia kalau pergi sama teman-teman motoran, samuri gitu, atau memang kayak golf semua gitu. Terus kalau enggak, ini kayak olahraga lain lah gitu, contoh kayak tenis, perkumpulan orang-orang yang suka tenis. Jadi ini pertemanan yang memang sebenarnya healthy connection sama teman-temannya gitu. Dan di sini dari energi Six of Wands sendiri memang dia dalam perjalanan menuju titik kesuksesan yang banget, karena dari segi lingkungan, dari segi kepintaran, dari segi kemampuan, dari segi willingness, kemauan, dia tuh mau untuk mencapai itu gitu. Dan dia cukup balance ya, kehidupan materinya sama kehidupan hubungan sama di atas, karena di sini dari keadaan spirituality sama keadaan di duniawinya dia itu dia kencang gitu. Aku bakalan lihat dari oracle card.
Ada youth, kalau aku lihat di sini usianya juga tidak terlalu jauh usianya sama kamu sama dia. Ini kayak masih satu generasi. Jadi kalau yang aku lihat di sini saat dia hadir dalam hidup kamu bikin kamu lebih semangat lagi. Yang tadinya kamu kegiatannya itu aja, di kegiatan kamu banyak yang nambah gitu. Terus di sini ada riding. Ini yang tadi aku bilang dia punya kendaraan atau dia punya ya kendaraan khusus yang dia banget lah gitu. Dia selalu pakai itu. Atau kalau yang aku lihat di sini ya dia selalu kemana aja. Dia selalu berjalan bergerak kemana aja. Dia suka jalan-jalan juga. Terus aku bakalan lihat pesan-pesannya untuk hubungan ini. Apa yang perlu kamu tahu tentang hubungan ini dan persatuan ini. The Knight of Coins, kalau pesannya untuk kamu harus apa? The Wheel of Fortune, and then the Six of Coins. Pertama yang harus kamu lakukan banyak giving, banyak memberi. Bukan hanya memberi sedekah ya. Kita punya kelebihan uang, bukan hanya sedekah, but what we have itu bisa dalam bentuk bakat, kemampuan, waktu, tenaga, apapun itu, giving itu bakalan menjadi jembatan juga gitu. Aktif di keadaan-keadaan atau perkumpulan charity. Dari The Knight of Coins, King of Coins, ini ada finansial yang harus kamu fokuskan. Jadi di sini disuruh untuk manifestasi your dream life atau keadaan atau mimpimu di karir dulu gitu. Cuman dari yang aku lihat di sini dari The Knight of Coins sama The King of Coins itu juga ada bentuk dari influence orang-orang sekitar. Dari sini kalau yang aku lihat The Knight of Coins itu keadaan dimana kamu bakalan dikasih tanda-tanda sama semesta dengan diperlihatkan orang-orang yang baik ke kamu gitu. Jadi contohnya kamu untuk kayak udah deket nih sama persatuan nih, orang-orang sekitar kamu kelihatan banget untuk kayak tulus memberikan sesuatu ke kamu gitu. Jadi itu adalah salah satu tanda. Terus juga di sini dari King of Coins ada banyak gift dari semesta yang akan kamu dapat, kayak kamu di showering atau dibanjiri atau dimandikan oleh kebahagiaan dan hadiah-hadiah. Karena di sini ada The Wheel of Fortune, kayak kamu merasa hidup kamu berubah banget gitu. Nah dari The Wheel of Fortune syaratnya adalah menentukan tujuan. Tujuannya apa harus ditentukan. Kalau tidak, itu jatuhnya muter-muter aja gitu. Dan di sini belajar untuk tahu mana hal, orang, keadaan yang harus difokuskan, mana yang tidak harus difokuskan. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. The Page of Stars sama the Ten of Crystal. Ini ending sesuatu hal atau keadaan kamu sama seseorang. Karena setiap ada ending pasti ada beginning. Yang namanya awal mula itu pertamanya adalah sebuah akhir gitu. Ada akhir baru ada awal mula. Page of Star lagi. Ini keadaannya gini loh, kayak kamu manifestasi tapi dengan cara ikhlas. Jadi bukan dengan cara yang terlalu obsesi yang akhirnya kamu ngekang banget sih harapan kamu gitu. Harapan itu nggak boleh dikekang. Kamu doa itu nggak boleh dikekang. Doa itu dilepas ke semesta agar semesta tuh bisa deliver itu, bisa ngebawa itu gitu. Di sini ada the strength, lala. Ini ada hubungannya sangat nyaman, jadi akan menaklukkan satu sama lain. Ini kenyamanan yang luar biasa yang tidak bisa dikontrol atau tidak bisa dipura-purakan. Lalu di sini ada persatuan, pertemuan dengan seseorang yang koneksinya sangat dahsyat. Jadi bakalan ada sebuah pilihan ya dalam hidup kamu, tapi di sini kalau yang aku lihat persatuannya itu kayak bisa meluluhkan hati masing-masing. So aku bakalan lihat pesan dari Romance Angel. The love yourself first, your self-respect makes you romantically attractive. Jadi cintai diri kamu dulu. Semakin kamu cinta sama diri kamu sendiri, upgrade diri kamu sendiri, kamu akan semakin menarik.
Release your ex. Yang tadi aku bilang, lepasin. The time has come to clear energi. Ini udah waktunya kamu bersihin energi kamu dari orang-orang di masa lalu gitu. Siapapun itu, mau kamu udah pacaran sama orang itu, atau mau udah putus, atau bahkan kamu kayak masih berharap sama seseorang, lepasin dulu. So this is your reading. Thank you for watching. Semoga ini membantu. Kalau kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa box reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu mau kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you next reading. Bye.